Letnan Jong, kamu mau kabur kemana? Kalian memang gak berani hadapin Jenderal Ouyang. Cuma bisa nyerang diam-diam kan? Yang jimbang orang tua gak berguna. Wilayah ini jadi milik saya. Aku akan mati bersama kalian. Payung Qianji, kamu orang Fujitang. Pengurus kiri, pengurus kanan, menyapa ketua Tang. Bersihkan seragam militer, kirim ke rumah Jenderal Ouyang. Ketua Tang, situasi kacau. Dalam ada konflik, luar musuh mengintai. Kembali ke gedung dan jaga posisi. Pengurus kiri, mulai sekarang, Fujitang kamu yang pimpin. 3 tahun lalu, Mingxuan bantu aku sudah mati. Aku cuma ingin hidup jadi orang biasa. Temani dia seumur hidup, tenang, dan damai. Yuanar, kamu sebenarnya sembunyi di mana? Ayah sudah cari kamu 3 tahun penuh. Jenderal, di jalan tadi saya ketemu musuh luar yang mengadang. Untung ketua Fujitang turun tangan, nyawa saya selamat. Kenapa nggak boleh makan sendiri? Kenapa cuma kamu yang istimewa? Mingxuan pulang, aku masak hidangan spesial. Piring di rumah nggak cukup, maklum aja semalam. Ini gimana mau makan? Siapa yang nggak tahu dulu kamu pernah kerja di tempat macam Lidu? Penuh orang aneh. Siapa tahu kamu bersih atau bawa barang kotor. Kalau gitu, jangan makan dulu. Berani-beraninya kamu pukul aku. Aku bakal bilang ke kakak, biar dia ceraikan kamu. Perempuan sombong. Sebelum Mingxuan pergi, dia suruh aku jagain rumah. Silakan aja ngadu. Ma, dia luka dan bela aku. Sudah ya, Yuan Yang. Jangan ribut sama anak-anak. Selama ini kamu jaga rumah, kerja keras buat keluarga Xiao, banyak capek dan susah. Ibu besar ingat semua di hati. Tuan Xiao akhirnya pulang juga. Aduh, Tuan Xiao akhirnya mau pulang. Yuan Yang jaga rumah bertahun. Sekarang nikmati hidup. Akhirnya kamu pulang juga. Barusan Yuan Yang lagi-lagi mukul aku. Nona, duduklah. Duduk. Pasti capek di perjalanan. Mingxuan, siapa gadis ini? Biar aku kenalin. Ini putri kepala sekolah, Nona Wang Jiwei. Aku bisa langsung kerja di tentara setelah lulus semua berkat surat rekomendasi ayah Wang Jiwei. Nona Wang, silakan duduk. Kak Wang Jiwei, kamu cantik. Bajunya mahal ya? Aku nggak tahu harganya. Hadiah Mingxuan buatku. Surat minta uang. Ternyata kamu hemat tiap hari. Nabung beli baju bagus. Jual perhiasan kenangan ibu. Kamu habiskan semua. Kumpulin uang kirim. Kau kirim surat minta 100 uang perak. Uang buat baju ini. Nona Wang sudah banyak bantu Mingxuan. Memang harus berterima kasih sama dia. Aku masak banyak. Yuk makan bareng. Sejak kecil, lemah. Kalau makanannya nggak bersih, aku nggak bisa menelannya. Bibi, buat rayain kelulusan Mingxuan, aku udah pesan ruang VIP di Wang Jinlou. Kita pergi bareng. Wang Jinlou itu tempat paling elit di Shenzhen loh. Nona Wang benar-benar terlalu baik, jadi malu menerima. Tapi Wang Jinlou bukan tempat seperti Li Duguan. Dengan status seperti dia, sepertinya dia nggak bisa masuk. Yuan Yang, aku masuk tentara Beifa. Tolong kamu tahan dulu sifat besar kepala dia, ya? Mingxuan, aku masak iga asam manis kesukaanmu. Ayo cepat, restoran bakal tutup. Di penyelamatan 3 tahun lalu, aku selalu ingat. Dengan rela aku menahan aura luar biasa sebagai ketua Fujitang. Menyembunyikan semua identitas dan kemuliaan, hidup sederhana di rumah. Tahan omongan, tetangga bicara, keluarga Xiao meremehkan, semua penderitaan telan. Ku tinggalkan senjata, cuma ingin jadi wanita biasa. Temani dia, berikan semua dan lepaskan yang berharga. Yang dapatku, diabaikan, dipermalukan, dikhianati, dipandang benci. Kapan kamu mau mengusir penyanyi itu? Selama bertahan-tahan, dia menjaga keluarga kita, tetangga tahu itu. Kalau tiba-tiba diusir, orang pasti ngomongin, harus ada alasan. Kak, si imut gak baik, dia mukul, mama belain dia. Dia mau singkirkan istri lama cari orang berkuasa. Tapi sampai mati gak sadar yang dia dorong pergi adalah satu-satunya yang tulus padanya. 3 tahun lindungi dia tanpa pamrih. Dan dia wanita berkuasa yang bisa mengguncang tatanan militer dan politik seluruh Shanghai. Hei, kamu bodoh. Kalau bikin dia marah, siapa kasih kita uang? Siapa kerja buat kita? Benar, dia beli rumah baru. Kita tinggal rumah besar. Segera urus semuanya. Kalau ayah tahu kamu masih ada hubungan dengan penyanyi itu, dia pasti gak bakal maafin kamu.
Tenang aja, dia nggak akan bikin masalah. Kamu tunggu aja, nanti kita nikah bareng. Janji cincin berlian aja belum kelihatan. Gimana aku bisa tenang? Jiwei, kasih waktu, aku beli. Anak, Dari mana kamu dapat uang beli cincin berlian? Aku nggak punya, tapi Ouyang Yuan punya. Fujitang, organisasi ini kuat. Orang di semua bidang, usir orang asing dari negara. Butuh dukungan ketua Fujitang. Jenderal bijaksana. Bawahan saya menemukan putri besar di Shanghai. Putriku masih hidup. Di Lido, pernah terlihat seorang gadis dengan tanda lahir berbentuk hati di belakang telinganya. Ayah, Yuan Yuan sudah tiada. Kamu punya anak lain. Diam kamu. Yuan Yuan, jangan takut. Saya sini. Yuan. Dulu Yuan Yuan mempertaruhkan nyawanya melindungiku. Aku gagal pada dia dan juga pada mendiang ibunya. Siapkan mobil segera. Aku ingin pergi ke Shanghai sendiri untuk jemput Yuan Yuan pulang. Baik, saya akan segera menyiapkan kendaraan untuk Anda. Di kota banyak orang, jangan panggil dia, Shu, panggil Tuan saja. Mungkinkah dia adalah Yuan Yuanku? Tuan, sepertinya dia gadis penyanyi dari Liduguan. Orang-orang yang pernah menyakiti putriku selama bertahun-tahun, tidak akan ada satupun yang lolos dari saya. Baik. Berhenti! Dengar dek, Shu, I minta nyanyi lagi. Lanjut, nyanyi. Saya cuma nyanyi satu lagu. Ada acara lain berikutnya. Bapak-bapak tentara, giliran selanjutnya lagu Ye Sheng Hei dari saya. Dijamin kalian bakal puas. Kalau begitu, datang ke rumah saya, nyanyi perlahan di sana. Bapak tentara, Anda suka bercanda. Tolong, bawa pergi! Jangan takut, ada saya di sini. Nggak apa-apa, saya antar. Kamu pulang. Boleh dengar lagu, tapi kalau ada yang coba rebut orang, saya tembak langsung. Saya bukannya cuma penyanyi lagu. Hadiah untukmu. Mereka pengecut. Langsung kabur begitu saja. Papa, terima kasih sudah membantu. Para bajingan itu, suatu saat akan aku usir semua dari negaraku. Yuan Yang, pulanglah lebih awal, supaya keluarga nggak khawatir. Bapak, silakan duduk. Gadis tadi cukup berani ya? Dari mana asalnya? Anda maksudnya Yuan Yang? Dia orang yang nasibnya berat. Dia kerja sendiri buat menghidupi seluruh keluarga tunangannya. Tunangannya Shao Mingxuan baru lulus sekolah militer. Mereka sebentar lagi akan menikah. Akhirnya berhasil juga. Yuan Yang, aku harus naik panggung dulu. Permisi ya, Pak. Pasti itu milik Yuan Yuan. Segera cari tahu. Baik. Angkat Xiao Mingxuan ke kantor gubernur Wei Yuan, lalu kirim hadiah pernikahan atas namaku. Aku mau minum di pernikahan itu. Walau tanda lahirnya kebetulan sama, kalau dia juga punya kunci itu di tangannya, pasti itu Yuan Yuan dari keluarga aku. Ternyata banner-banner terbuat dari emas murni. Kalau berani sentuh giokku lagi, jangan salahkan aku jadi kasar. Giok ini jelas sepasang. Siapa tahu pria mana yang kasih kamu lambang cinta ini. Yuan Yang, kita mau menikah. Barang yang asal-asalnya nggak jelas gini, mending jangan disimpan. Mingxuan, aku memang gak begitu ingat kejadian waktu kecil. Tapi giok ini pasti ada hubungannya dengan asal-usulku.
Xuan, cepat lihat. Siapa yang datang? Kabar baik. Ouyang Dashi langsung perintah. Kamu dipromosikan jadi kepala pengawal di kantor gubernur. Jiwei, pasti ayahmu bantu ngomongin soal aku kan? Ayahku punya pengaruh itu. Makasih banget ya. Cuma bilang terima kasih aja. Kak, kita ke gedung serba ada. Cari hadiah Jiwei. Beliin aku liontin giok. Boleh. Mingxuan, demi beli rumah nikah, uangku tinggal sedikit. Kenaikan jabatan ini, semua berkat Jiwei, masa nggak harus makasih? Benar ke dia? Lagian cincin pernikahan kita belum beli. Sekalian aja. Mingxuan, menurutmu model ini gimana? Berlian kecil begini kurang oke. Yang ini baru cocok buat statusnya sekarang. Juan, coba lihat. Suka nggak? Mingxuan, menurutmu gimana? Yuan Yang, Jiwei hidup mewah sejak kecil. Seleranya lebih bagus. Ikuti saja. Yuan Yang, kita nikah sekali seumur hidup. Aku pasti kasih yang terbaik. Aku cari nafkah. Kamu nggak usah khawatir. Sudah beres. Bukannya ini Nyonya Yuan dari Lidu Hall? Sini, temani saya minum 2 gelas. Memalukan banget. Bukankah kamu lagi cari alasan buat suruh dia pergi? Kesempatan datang nih. Mingxuan, kamu mau nikah pakai baju ini? Yuan Yang, orang luar bilang kamu penyanyi. Makanya aku mau nikahi kamu seperti ini. Aku nggak peduli omongan orang. Kamu nggak perlu memaksakan diri. Di toko perhiasan, aku nggak jagain kamu. Jadi kamu jadi tersinggung. Aku janji akan kasih kamu pesta pernikahan yang megah. Aku akan menggantinya dengan baik. Sepertinya aku terlalu curiga. Ternyata dia memang bukan orang seperti itu. Mingxuan, kamu yang datang? Gadis bunga. Lupakan saja Xiao Mingxuan itu. Kok kamu bisa di sini? Mana Xiao Mingxuan? Xiao Mingxuan, dia yang anterin kamu ke rumahku. Tidak, mustahil. Dia bilang mau nikahi aku. Nikahi sih, tapi pengantin Wang Zhengwu. Jangan cemburu, penyanyi Lido Club. Layan aku baik-baik. Begitu kamu di tanganku, jangan harap bisa kabur. Xiao Mingxuan. Mingxuan, aku baru dapat kabar kalau Ouyang Dashi hari ini akan datang sendiri ke pesta pernikahan. Bapak mertua, beneran nih. Masa iya? Bohong? Aku ajak orang sanggup waktunya tiba. Kalian baikang duluan. Terima kasih, Bapak mertua. Ini acara membanggakan keluarga. Kita beruntung punya Jiwei di keluarga ini. Jadi ini pengantin pria Xiao Mingxuan. Tampangnya lumayan. Latar belakang keluarganya kurang bagus. Tapi selama Yuan suka, nggak masalah. Waktunya tiba. Pengantin mulai upacara. Tuan, kita belum pasti Yuan Yang. Benar-benar putri sulung. Aku terlalu terburu-buru tadi. Mari hormat pada langit dan...
Aduh, ini apa sih? Bukannya itu Yuan Yang? Ya, terus siapa yang nikah sama Xiao Mingxuan? 永远。 Xiao Mingxuan, kamu benar-benar menjual aku ke orang asing. Bukannya kamu bilang semuanya sudah beres? Kenapa dia masih bisa muncul dan bikin masalah? Ayang Yuan, kamu sendiri nggak bisa jaga diri. Main sama banyak cowok. Masih berani tanya aku? Tuan, ini kayaknya ada yang aneh. Kita lihat dulu aja gimana. Ulangi lagi. Kamu mau aku ngomong apa lagi? Kamu penyanyi lidu. Aku lulusan akademi militer. Masa depan cerah. Ouyang Dashuai pilih saya jadi kepala pengawal kantor gubernur militer. Mimpi siangmu, penyanyi jalanan mau nikah perwira? Xiao Mingxuan, dulu kamu miskin banget. Tidak mampu bayar biaya sekolah militer. Aku yang pergi kerja di Lidu, demi biayain kamu sekolah, juga bantu urus keluarga buatmu. Yuan Yang, kamu kedinginan nggak? Mingxuan, ini uang sekolahmu. Jangan pelit-pelit di kampus, biar aku yang urus keluarga. Baju yang kamu pakai hari ini, makanan yang kamu makan tiap hari, uang sekolah yang kamu bayar. Semuanya dari hasil aku nyanyi, satu lagu demi satu lagu. Kandang tua nggak bakal pelihara serigala putih. Setelah dapat untung, malah lupa aja seorang lain. Yuan Yang. Kamu ngapain segitunya sih? Kalau sampai tersebar, buat cowok, ini cuma main-main. Nggak ada efek apa-apa. Cepat pergi. Kami nggak akan mempermasalahkannya. Bibi! Tahu nggak lu waktu kamu sakit di ranjang, cuma aku yang rawat kamu tiap hari. Bawain air, kasih obat, cuci baju, masak makan. Gini, balasanmu ke aku. Itu kan kemauanmu sendiri. Nggak ada yang maksa. Berusaha bagaimanapun, nggak ada gunanya. Siapa suruh kamu bukan anak orang kaya seperti Wang Jiwei? Cuma dia yang pantas buat kakakku. Yuan Yang, setelah aku lulus dari akademi militer dan sukses, aku pasti akan menikahimu dengan penuh kehormatan. Aku akan menunggumu. Hari ini tamu penting datang, kamu cepat pergi. Kalau enggak jangan salahkan aku, kalau aku kasar. Xiao Mingxuan. Lalu omonganmu dulu itu apa artinya? Cukup Ouyang Yuan, kalau kamu sadar, harusnya paham aku inginkan yang kamu nggak bisa kasih. Aku ingin jabatan tinggi. Cuma status seperti Jiwei. Bisa jadi pasangan sejalan aku. Kamu cuma nyanyi hibur. Bandingin dia pakai apa? Kalau kamu nggak mau pergi, silakan lihat aja. Lanjutkan pernikahan. Bawa cincinnya ke sini. Ouyang Yuan, hal dipaksakan gak bahagia. Aku dan Mingxuan saling suka. Kamu mau ganggu pernikahan? Nggak tahu malu. Kamu bikin ribut hari ini karena pengen nikah sama aku kan? Kupas bilang, nggak bakal terjadi. Nikahin siapa terserahmu. Cincin belian ini aku beli. Kamu mau pakai barangku buat kebahagiaanmu? Tak mungkin. Rumah nikahanmu, uang sekolahmu semua hasil kerja aku. Tanpa aku, kamu cuma orang yang nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Itu cincin aku. Cepat rebut balik. Serahkan cincinnya. Anggap aja hari ini nggak pernah terjadi. Kalau nggak mau, aku kasih tahu. Apa rasanya hidup lebih buruk dari mati? Keluarga Wang memang bukan orang yang bisa kamu hadapi. Ouyang, hari ini tamu kehormatan. Yuan Yang, kamu itu anak yatim piatu. Kami menampungmu 3 tahun. Cukup baik. Orang harus tahu diri. Tinggalkan barang, pergi! Kalau berkuasa, ninggal istri tua, dan rebut uang orang, keterlaluan. Rumah dan biaya sekolah, pinjamku. Gaji tentaraku bayar lunas sama bunga. Tapi jangan harap pakai kebaikan ini buat memaksa secara moral. Aku ini kepala pengawal kantor gubernur. Nggak mungkin menikahi penyanyi jalanan. Akhirnya dapat. Kembalikan cincin berlian kakak iparku. Kalau enggak, aku akan pecahin liontinmu. Liontin itu? Iya maksudnya. Kamu cari mati! Minggir! Pergi dari sini. Dia belum boleh pergi. Penyanyi ini mengacaukan pernikahan. Mencuri cincin berlian. Mingxuan hukum dia. Dia rusak pernikahan kita. Bikin kamu malu. Kalau jenderal yang dihormati dan bapakku yang tercinta tahu tentang hal yang terjadi hari ini, apakah kamu masih ingin mempertahankan masa depanmu yang cerah dan penuh harapan? Lihat saja siapa di dunia ini yang berani sentuh putriku yang aku cintai dengan sepenuh hati dan lindungi dengan seluruh kekuatan. Anak perempuan itu kan yatim piatu kan? Bapak tua itu Anda, ya?
Yuan terpisah karena perang. Dipisahkan dari keluarga. Aku mencarimu selama 12 tahun. Yuan, lihat Leontin Giok ini sebenarnya ada sepasang. Jadi, Anda benar-benar ayah saya? Hahaha. Anak, selama ini kamu sudah banyak menderita. Oh, jago acting banget. Semua orang tahu, Ouyang Yuan itu penyanyi jalanan tanpa orang tua. Ayah kandung apanya? Menurutku, dia cuma cari sponsor di Little Bar. Awas, ini Miss Besar, Ouyang Dashuai. Kamu bilang Yuan adalah Miss Besar Ouyang Dashuai. Dia bilang Yuan anaknya, jadi dia Ouyang Dashuai. Ouyang Dashuai dijemput ayahku. Dia nggak mungkin main drama sedih di sini. Sok banget, dengan penampilanmu yang miskin gini, berani pura-pura jadi Ouyang Dashuai. Mana kamu tahu kalau ayahmu bukan jemput aku. Tanpa Yuan, bisnis besar ini bakal diserahkan ke siapa? Ayah, kalau ayah ngotot mau cari Ouyang Yuan, jangan salahkan aku kalau hubungan kita berhenti. Pergi segera dan beritahu dengan jelas keberadaan Ouyang Dashuai kepada Fujiwara Masamune. Jiwei, dia beneran jenderal besar? Mustahil! Putri jenderal jadi penyanyi jalanan. Itu benar-benar memalukan. Yuan Yang, ayah Jiwei itu kepala akademi militer terbaik di Shencheng. Jangan bilang kamu pikir si tua itu bisa jadi backingmu? Cuma anak kepala sekolah kok. Mana pantas dibandingkan dengan putriku. Mertua saya itu penguasa besar di Shencheng. Didukung juga sama Ouyang Jenderal besar. Kamu siapa sih? Jangan buang waktu. Aku sudah suruh orang panggil ayahku. Nanti dia pulang. Langsung eksekusi saja 3 penipu ini. Tuan, ada yang menyamar jadi jenderal besar di pesta pernikahan. Tolong cepat pulang. Apa? Berani-beraninya ada yang nyamar jadi jenderal besar di daerah. Gua sendiri yang bakal bunuh penipu nekat itu. Hai pihak. Masih muda, tapi omongannya besar. Baik, saya tunggu dia datang. Mau lihat dia bisa apa sama saya. Kepala sekolah bermarga Wang ini habis sudah karirnya hari ini. Mingxuan, bunuh saja si tua bangka ini. Coba aja sentuh dia. Yuan Yang, aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Kalau kamu pergi sekarang, Jiwei bakal ampuni kamu. Tapi cincin berlian harus kamu tinggalin. Aku beli pakai uang asli. Kenapa harus kasih ke kamu? Gak mau menerima cara baik? Ya udah, kita pakai cara keras saja. Hei, ini terjadi apa sebenarnya? Kenapa Tang Dujun datang sendiri? Orang ini sepupu Ouyang de Gongji, Raja lokal Shencheng. Nggak berlebihan. Kali ini pasti bakal seru. Tang Dujun, maaf tidak menyambut. Saya kirim hadiah pernikahan atas perintah Ouyang Dashuai. Selamat ya. Ini surat penunjukan komandan pengawal dari Ouyang Dashuai sendiri. Selamat, Kapten Shen. Double happy ya. Terima kasih Dujun. Terima kasih Dashuai sudah mengangkat saya. Shao Mingxuan, kalau bukan Yuan, kamu jadi komandan pengawal. Saya Shao Mingxuan, muda berbakat, lulusan Akademi Militer teratas Shencheng. Ayah mertua dan Dashuai suka dan angkat aku. Apa urusannya sama dia? Kamu bodoh. Gak tahu diri. Kamu bisa duduk di posisi komandan pengawal. Semuanya gara-gara Yuan. Dia cuma penyanyi jalanan. Kamu tahu? Dia jual senyum tak malu. Aku tahu kamu buta, tak kenal permata. Sekarang semua yang kuberikan padamu, aku tarik kembali. Yuan, ini mas kawin buat kamu. Karena orang yang kamu percaya salah, terserah kamu mau gimana. Kamu mau apa, Ouyang Yuan? Berani-beraninya kau merobek surat penugasan langsung dari Jenderal Besar. Jenderal Besar datang nanti, kalian semua dihukum mati. Kalian menunggu aja. Tunggu Jenderal Besar sendiri. Cuma beberapa rakyat biasa, bunuh ya bunuh saja. Berani menodongkan senjata ke rakyat. Di mana disiplin militermu? Hayan Piha, di kota Shen. Omonganku aturan tentara. Sombong. Siapa sih yang kasih kamu keberanian? Jenderal Tang sepupunya Tuan Muda Ouyang. Musuh dia sama menantang Jenderal Ouyang. Sekarang baru tahu. Takut? Terlambat. Ouyang Song di sini pun harus sujud panggil aku ayah. Berani pura-pura Jenderal Ouyang di sini. Jenderal Tang. Keluarga kerajaan. Nunggu apa lagi? Atas perintahku. Habisi dia sekarang juga. Yuan Yang, awalnya aku tak mau ambil nyawamu. Tapi ini maumu sendiri.
kamu punya pistol. Letakkan senjata. Angkat tanganmu. Jangan ada yang bergerak. Kalian benar-benar berani. Berani bertingkah di depanku. Yuan Yuan, tadi dia memukulmu. Balas, pukul saja. Ouyang Yuan, kamu balas 2 kali lipat. Kamu perempuan! Berani mukul aku! Ayahku kepala sekolah! Dia nggak bakal biarin kamu! Ayah, Wei-er, kenapa kamu? Ayah, kamu pulang! Perempuan itu pure berkomandan dan mukul aku! Berani pukul anakku. Udah, bosan hidup, mertua. Ini kakek tak tahu diri. Pura-pura komandan dan pukul Wei-er sama saya. Berani juga. Pura-pura jadi komandan. Oke, hari ini aku ganti komandan beresin kalian penipu. Eksekusi. Semua. Wong Jengku, buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa aku. Komandan! Hormat untuk Ouyang, komandan! Mohon izin bertemu Ouyang Da Shuai. Tidak mungkin. Dia dah Shuai. Kalian berdua! Cepat berlutut. Anak saya memang nakal. Mohon Da Shuai maafkan. Nakal. Putrimu sok karena dia anak kepala sekolah. Merebut tunangan anakku. Bahkan mau menyeret kami untuk dihabisi. Berwibawa. Ayah, aku nggak tahu dia. Dia itu Da Shuai. Tidak tahu malu. Aku nggak punya anak perempuan macam kamu. Demi merebut laki-laki. Ayah jadi musuh Da Shuai. Ayah, kok bisa? Da Shuai, keluarga Wang gak ada hubungan lagi dengan anak ini. Silakan lakukan apa saja. Wang Jingwo biarkan anaknya semina-mina dan salah gunakan kekuasaan militer. Dihapus dari kepala sekolah, diusir Shencheng. Mohon Da Shuai beri keringanan. Bicara apa lagi? Cepat pergi. Yuan Yuan, Shao Mingxuan, mau gimana? Semua terserah kalian. Yuan Yang, kasihan aku demi kenangan lama. Biarkan aku hidup. Kamu khianati aku nikahi orang lain, jual ke Xiaoying, mau tembak aku kenapa nggak ingat hubungan kita? Yuan Yang, salah paham. Wang Shiwei semena-mena mengancam Mingxuan. Kami tak berani menentangnya. Kakak ipar, aku salah. Semua salah Wang Jiwei, si cantik kadu domba. Xiao Mingxuan, ngapain kamu nyusahin diri sendiri begini? Yuan Yang, kasih aku kesempatan lagi. Aku pasti akan menebus semuanya. Kamu orang baik. Harusnya dapat perlakuan yang baik juga. Segera cabut semua jabatan Shao Mingxuan, pecat orang baik, dan jangan pernah dipakai lagi. Jenderal, bawahan ini tertipu oleh Shao Mingxuan. Tolong, demi Tuan Muda, kasih kesempatan lagi. Ouyang Sui pilih karena hubungan, jadi kamu si masalah. Kalau dia datang, aku hukum juga sekalian. Jenderal Ouyang tegas demi kebenaran. Anaknya pun kagum. Tang Xiaojun, bangunlah. Lantai dingin. Zi, Dasha. Kamu masih mau lindungi dia, anak durhaka? Ayah, kamu tua. Urusan Shanghai, jangan campur. Mau memberontak? Hari ini aku harus menghukum Tang Xingxu. Memang mau memberontak? Jelas aku anakmu. Tapi sebanyak apapun usahaku, matamu cuma lihat Ouyang Yuan. Ayah, Yuan Yuan mau lawan orang jahat. Lindungi rakyat. Baik, Yuan Yuan memang punya semangat. Nanti biar Yuan Yuan jadi komandan dan lawan orang jahat. Kasih anak perempuan jadi komandan? Memang kamu anakku, tapi hatimu sempit. Bukan tipe pemimpin. Aku tahu dari dulu kamu anggap aku rendah. Memang tak pernah berniat kasihku jabatan. Letnan Zhang, tangkap anak durhaka ini! Ouyang Cui, kamu malah kerja sama orang bodoh. Kalau kamu nggak mau kasih, aku ambil sendiri. Fujiwara Masamune janji bantu aku jadi pemimpin besar. Orang cerdas tahu kapan harus bertindak. Serahkan cap pemimpin. Aku bakal rawat kamu sampai akhir. Kalau nggak, jangan harap keluar hidup-hidup. Kamu berani tantang Tuan Xiao Chunying?
Bunuh dulu orang ini yang memang seharusnya mati. Mau ganggu Nona? Lewatin aku dulu. Hahaha. Zhou Chuanying, jagoan Fujiwara Masamune. Selain ketua Fujitang yang punya ilmu bela diri terhebat, gak ada yang bisa lawan dia. Anakku, dulu kamu lindungi ayah. Sekarang giliran ayah lindungi kamu. Kak, tolong aku. Yuan, kamu di mana? Cui, kamu udah nemuin adikmu? Ayah, aku belum lihat ada. Adikku yang baik, jangan takut ya. Pedang ini akan mengantarmu pergi ke tempat yang damai. Jadi tenang saja, dan jangan khawatir. Ouyang Zhong, kau pikir ingin minta ampun? Dulu aku terjebak di bawah reruntuhan. Kamu jelas lihat, tapi malah menutup celahnya, memutus jalan hidupku. Aku kira kamu masih kecil, pasti nggak ingat apa-apa. Apa? Ayah, waktu itu kalau bukan karena guru lewat dan menyelamatkan aku, Yuan gak bisa ketemu kamu lagi. Bodoh! Yuan itu adikmu! Lalu, kenapa? Kamu ingat nggak aku anakmu? Cuma gara-gara sayang istri kedua, biarin anaknya jadi pewaris orang baik. Ibu pergi lebih awal juga gara-gara kamu. Ayah, dia cuma perempuan. Kenapa harus rebut sama aku? Pemalunya nggak setia, nggak berbakti. Jauh lebih buruk dari Yuan. Kamu pintar tapi menjual negara demi untung. Bodoh, mereka membunuh banyak orang baik. Kamu malah demi rebut kekuasaan, kerja sama mereka, nggak peduli keluarga dan negara, nggak peduli rakyat baik. Bagus! Kalau kekuasaan jatuh ke orang begini, orang baik bakal habis sebentar lagi. Xiao Chuanying sudah disingkir. Cepat pergi! Jangan sia-sia! Panglima dan prajurit bertempur, mati-matian. Melindungi tanah air. Sekarang dia dalam bahaya. Kita nggak boleh jadi pengecut. Siapa yang nggak takut mati? Ikut aku. Ayo, maju. Tidak mungkin. Kecuali Ketua Fujitang, tak ada yang bisa mengalahkanku. Kenapa tenaga dalamnya bisa sekuat itu? Bangun dan bunuh dia! Kalau tidak, bagaimana kamu menjelaskan ke gue itu? Tadinya aku ingin menyerahkan kalian ke orang baik. Kalau memang mau mati, kalau aku pakai jarum taigusan, identitasku bakal terbongkar. Apa kita menang? Hebat! Dasar bodoh! Keluar dari negara naga! Kok kamu bisa sehebat ini? Yuan Yang kan cuma penyanyi kan? Kok dia bisa punya ilmu bela diri yang hebat? Ouyang Cui, sekarang giliranmu untuk maju dan menunjukkan apa yang kamu bisa lakukan. Kamu nggak bisa bunuh aku! Aku kakakmu! Berhenti! Siapa berani melukai Ouyang Xiaoshuai? Akhirnya kamu datang juga. Ouyang Yuan, kamu kira cuma kamu yang bisa jurus? Fujitang itu penguasa sejati dunia persilatan. Fujitang, mereka penjaga rakyat Longguo. Mana mungkin bantu orang bodoh? Ouyang Chong kerja sama orang bodoh? Buktinya jelas. Fujitang selalu utamakan negara dan rakyat. Kenapa hari ini bertindak aneh? Aku cuma jalankan perintah. Tidak peduli salah atau benar. Orang ini aku bawa. Anakku Ketua Fujitang sangat dihormati dan disukai rakyat. Bahkan aku harus hormat padanya. Putriku kecil, tak tahu apa-apa. Kalau ada yang salah, mohon pengampunan. Ha, tak sangka Ouyang Dashui juga bisa merendahkan diri begitu. Kamu terima perintah dari siapa? Sudah tanya aku belum? Ini surat perintah dari pengurus kiri Fujitang. Surat ini sama seperti ketua datang sendiri. Salam, Ketua. Ouyang Chong, teman Fujitang. Siapa ganggu dia, musuh seluruh Fujitang. Ouyang Yuan, sehebat apapun, bisa lebih hebat dari Fujitang. Aduh, Fujitang nggak bisa dibuat masalah.
Perintah dari pengurus kiri sudah benar. Kamu pengamen kecil. Cepat berlutut. Terima perintah. Cuma sebuah lencana pengurus kiri, itu cuma tanda sementara buat urusan kecil waktu ketua nggak ada. Pantas memerintah orang? Penjaga agung, perempuan ini tidak hormat pengurus kiri. Yang Yuan harus mati. Lencana asli penjaga negeri tentu ada di tangan ketua. Ketua sudah mengundurkan diri bertahun-tahun. Sekarang, pengurus kiri menjalankan tugas ketua. Kata-katanya adalah perintah. Nah, coba lihat. Ini apa? Lucu. Ambil besi tua. Ukir ketua. Pura-pura dari Fujitang. Benar atau tidak? Coba saja sendiri. Hayam Piha. Kamu mau coba gimana? Lencana penjabat kiri terbuat dari besi dingin ribuan tahun. Sedangkan lencana ketua terbuat dari meteorit luar angkasa. Hanya lencana ketua asli di dunia ini. Hancurkan lencana penjabat kiri. Anak kecil ini tahu banyak juga ya. Tapi itu bukan rahasia. Aku nggak ada waktu main sama kamu. Ikut aku sekarang. Ikuti sarannya. Penjaga agung. Perempuan ini berani mengaku ketua Fujitang. Nggak bisa dibiarkan. Baik. Akan kubuat kau paham sebelum mati. Kalau lencana ini tidak hancurkan lencana penjabat kiriku, nyawamu tamat hari ini. Kuharap kamu nggak menyesal sama sekali dengan keputusan yang kamu buat hari ini. Hiam Piha, kamu cuma pura-pura berani dengan sikapmu yang tampak tegas, tapi sebenarnya tidak memiliki keyakinan yang sungguhan. Dia penyanyi Lido Pavilion? Mana punya perintah ketua? Bagaimana mungkin perintah penjaga negara bisa menghancurkan perintah pengurus kiri? Hormat? Ketua? Jangan-jangan Yuannya. Dia benar-benar ketua Fui. Kok bisa? Sekarang, apalagi yang mau kamu bilang? Semua palsu! Semuanya bohong! Iya, palsu! Ketua sudah lama hilang. Siapa tahu dia dapat perintah itu dari mana? Meski perintah asli sudah menyinggungku, nggak bisa kubiarkan hidup. Sebagai penjaga, kamu lihat perintah tapi nggak patuh. Bahkan mau bunuh orang. Bangun! Ketua lama hilang. Hati saya cuma pengurus kiri. Bunuh dia bareng saya. Kenapa? Iya, bunuh saja dia. Asal dia mati. Nggak ada yang bakal tahu kejadian hari ini. Berani kalian? Hayam Piha! Bantai semua di sini. Jangan ada yang hidup. Kamu berani menyinggung ketua Fui juga. Mau mati jangan bawa-bawa kami. Jangan seenaknya. Ini siapa? Tuan pengurus kiri. Pengurus kiri mohon hormat kepada kepala aula. Pengurus kiri, ini adalah penjaga utama yang kamu bawa. Saya gagal mengelola bawahan. Mohon kepala aula izinkan saya mengundurkan diri. Disetujui. Mohon kepala aula kembali dan memimpin Fujitang lagi. Bangun semua. Saya masih ada urusan di sini. Bawa orang ke Fujitang dan urus sesuai aturan. Selamat kepala aula telah menemukan keluarga. Guru Anda pasti akan senang jika tahu. Bawa pergi. Anak perempuan saya Ayang Cembang. Ternyata kepala Fujitang. Ayah, apapun statusku, aku tetap anakmu. Bagaimana mungkin dia jadi kepala aula? Sampai sekarang masih belum menyesal. Yuan, dulu ayah tidak bisa melindungi kamu dan ibumu. Sekarang ayah pasti akan membela kamu. Ouyang Chong bersalah perkelahian dan pengkhianatan. Dikurung di rumah kayu. Bawa ke kantin untuk makan. Dulu Ouyang Chong juga hanya seorang anak. Kematian ibu tidak sesederhana itu. Kakak tua pasti terlibat. Yuan, mau ikut ayah pulang? Yuan Yang, aku tahu kamu marah. Bisakah kamu maafkan aku kali ini? 3 tahun lalu kamu menyelamatkanku, aku sudah membalas budi itu. Kita jalani jalan masing-masing. Kenapa kamu segitu dingin? Kamu juga salah. Kenapa nggak bilang identitasmu? Aku kira kamu beneran penyanyi jalanan. Sebagai perwira, nikahin penyanyi jalanan pasti bakal diejek sama rekan-rekan. Kenapa kamu nggak bisa ngerti aku? Tahu
Kalau berani muncul lagi di depan anakku, bisa-bisa ku bikin celaka. Tuan, jangan marah. Kami segera pergi. Segera. Mingshuan, tunggu aku. Dasar anak kecil banda. Ngapain ngikutin kami? Kalau bukan karena kamu, Mingshuan gak bakal bermasalah sama Tuan. Mending jauh-jauh dari kita. Mingshuan, aku tahu kamu gak akan tinggalkan aku, Mingshuan. Kamu itu gue tuh. Aku pernah lihat fotomu. Gue itu. Gue cu, ada urusan apa? Fugu Tang selalu menggagalkan rencanaku. Bunuh prajuritku yang bodoh. Wanita ini harus dibasmi. Hati saya tidak tenang. Hayam pihak itu, bicara langsung. Kamu menyinggung orang baik Longguo dan Fugitang. Tidak punya tempat. Ikut aku. Aku jamin, kamu dapat kemewahan seumur hidup dan status terpandang. Kemewahan dan kekayaan. Mingshuan, jangan setuju padanya ya. Mingshuan, setuju. Kita sekarang sudah gak punya apa-apa. Lebih baik ikut gue itu. Iya kak, Ouyang Yuan sudah bikin kita sengsara. Jangan biarkan dia lolos. Gue itu ingin nyawa Ouyang Yuan. Sebenarnya tidak sulit, tinggal meminjam tangan orang lain. Siapa yang pisaunya dipinjam? Istri tua Ouyang. Kalau Ouyang Zhenbang bunuh diri di penjara, pasti dia bakal balas dendam untuk anaknya. Yuan, ayo kita langsung pulang ke Onlin. Aku mau biar semua orang tahu. Putri kesayanganku sudah pulang. Di depan! Ada apa? Aku mohon Master Wei. Prajurit, Ibu Jin. Cuma punya 1 koin, gak cukup. Anak sudah 2 hari gak makan. Kamu ribut apa sih? Tangkap ke penjara! Kekuasaan di Shenzhen sangat rumit. Kalau bapak sendiri yang turun tangan, biar aku temui dia. Jangan buat curiga. Pikiranmu luas. Pantas jadi putri Ouyang Zhenbang. Ambil token ini di militer. Siapa lihat token ini, sama saja lihat aku. Bersihkan markas militer Shenzhen, lalu pulang ke Anling, dan berkumpul lagi dengan bapak. Wangi banget. Toh suamimu juga sudah jadi pahlawan. Mending ikut aku aja. Jamin hidupmu enak. Hahaha. Gak mungkin. Dasar bodoh. So suci banget sih. Berani cari gara-gara di markas militer. Masukkan ke rumah kayu. Dari mana datangnya gadis cantik yang lemah lembut? Kamu makan enak. Biarkan janda pahlawan makan nasi goreng di gubuk. Aku juga cuma membantu teman. Kalau enggak, mereka pasti kelaparan. Teman pahlawan dapat 200 yuan perak. Di tangan mereka, jadi 1 keping uang. Wei Shusheng serakah. Ambil uang pahlawan. Berani banget kamu. Hayam pihak. Kamu perempuan. Aku nggak ribut. Jangan kelewatan. Bawa orang ke sini. Kalau hari ini ada yang melepas topi renangmu, cuma aku, perempuan ini. Aku ini, Raja Bodoh dari kota Shen. Wakil bodoh di istana bodoh. Kamu itu siapa? Hayam Piha. Katakan, kamu siapa sih? Perintah besar. Kenapa kamu punya perintah itu? Saya datang atas perintah pemimpin besar menyelidiki. Wei Xiaozhen, berlutut akui kesalahan. Saya tidak tahu kesalahan saya. Masih pura-pura bodoh. Sebenarnya di mana saudara-saudara dan teman-temanmu? Itu juga ingin saya tahu. Kalau tidak mau ngomong, kita lihat siapa yang lebih keras. Mulutmu atau kepalamu? Tolong Tuan, suami saya orang baik. Ibu, kenapa Anda datang? Saya janji nggak akan berjalan mendahului Anda. Tapi sekarang saya ingkar janji. Ngomong sembarangan. Kamu dan istrimu memang pasangan yang saling cinta. Waktu dulu menyelewengkan hubungan saudara, apa kamu pikir hubungan suami istri sama aja? Tuan, suami saya orang baik. Saya lihat, anak saudara nggak bisa makan gara-gara dia. Mengganggu istri saudara. Suami saya nggak nyelewengin dana santunan. Dia bicara begitu, buat alasan masukin orang ke rumah kayu. Orang baik sulit. Apa maksudnya? Tuan, silakan ikut saya saja.
Ruang tahanannya cukup layak. Keluarga tentara tidak diperlakukan buruk, tapi mereka seharusnya bisa hidup bebas dan nyaman. Bukan di penjara makan makanan tawanan, kan? Komandan Wei masukkan kami ke penjara demi kebaikan kami. Di penjara ada makan minum, anak tidak kelaparan kedinginan. Komandan, kalau saya terang-terangan melawan atasan, mungkin saya sudah tidak ada di markas militer Shenzhen. Suami saya membiarkan mereka makan makanan penjara, juga karena terpaksa. Ternyata, ada orang lain yang menggelapkan dana bantuan itu. Ini bukti yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Orang atasannya identitas istimewa. Saya khawatir, ternyata dia perempuan itu yang saya dengar tadi. Tenang saja, siapapun dia, saya pasti akan tegakkan keadilan di Shenzhen. Bolehkah saya bertanya, komandan sebenarnya siapa? Nama saya Ouyang Yuan. Ouyang itu putri jenderal besar. Kalian siapa? Kami yang akan mengantarmu pergi. Cuma seorang perempuan kecil, pantas banget harus kami kejar sejauh ini untuk membunuh. Jangan banyak omong. Nyonya itu kasih 30.000 perak. Sudah, mati. Bagus kerjanya. Maaf, yang mati itu pembunuh suruhanmu, bukan aku. Ouyang Yuan, kamu memang beruntung banget ya. Jadi, bibi besar ngaku kirim orang bunuh aku. Terus kenapa? Aku kirim kamu ke bawah ketemu ibu kamu yang udah mati. Ibuku itu kamu yang bunuh. Salahin aja Panglima Besar. Dia malah jadikan kamu pewaris, nutup jalan anakku. Kamu gak takut Bapak tahu? Selama bisa bunuh kamu. Gimana dia bisa tahu? Dia udah tahu. Jom, bawa orang ini pergi. Itu, Jenderal Besar. Ayang Xianbang. Dulu ayahku rela jadi tameng pelurumu. Makanya aku mau menikahimu. Dan itu penyesalanku seumur hidup. Ku dengar Ouyang Chong bunuh diri di penjara. Hari ini aku juga akan kirim kamu temui anakmu. Berani banget. Apa hakmu hukum aku? Ada buktinya? Soal kejadian dulu memang aku nggak punya bukti. Tapi yang kamu lakukan di markas militer Shenzhen, aku punya banyak buktinya. Uang tunjangan saja kamu berani korupsi. Bunuh aku! Seumur hidup kamu nggak bakal ketemu ibumu lagi. Ibuku saya masih hidup. Kalau kamu tetap tidak membiarkan saya pergi. Kamu pasti mengenali benda ini, kan? Kamu, pergilah. Ayah. Soal ini benar atau tidak, saya pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Tuan Gito tidak berbisnis rugi. Istri besar tak punya apa-apa. Kerjasama apa? Gito ingin bunuh Ouyang Yuan. Dia kuat dan dilindungi Ouyang Jengbang, sulit diserang. Bicara saja langsung. Pinjam ahli ninjutsu kalian untuk jadi ibu Ouyang Yuan. Saya mengenal wanita itu. Samar jadi dia, dekati Ouyang Yuan, sesuai arahan saya. Biar dia turunkan kewaspadaannya. Pasti ada peluang untuk menyerang. KHGO akan bekerja sama dengan istri besar. Tuan, Gito. Anak buah ketua lama, ada urusan penting yang mau dilaporkan. Urusan itu tidak bisa tunggu sampai saya selesai berlatih. Ketua menemukan ayah kandungnya. Ternyata Jenderal Besar Ouyang. Dulu aku menyelamatkan anak itu dari reruntuhan. Kulatih dia bela diri. Beri nama Yuan Yuan. Tak kusangka. Anak yang kuselamatkan ternyata putriku sendiri. Sepertinya aku harus keluar lebih awal dari tempat persiapan ini. Karena situasi di... Fujiwara Masamune, ada perubahan. Dia kumpulkan banyak pembunuh. Berbahaya. Jangan beritahu Yuan Yuan. Setelah urusan selesai, baru aku temui mereka. Lepaskan aku. Buat dia pingsan. Jangan bergerak. Kalau tidak, aku bunuh dia. Dengan kekuatan aku, kamu nggak bisa kabur. Aku nggak bisa kabur. Ibumu juga nggak bakal selamat. Dia benar-benar ibuku. Yuan Yuan, beneran Yuan Yuan kok.
Yuan, kamu Yuanku kan? Ibu di sini. Jangan sembarangan bergerak. Bibi, bagaimana kalau nyawa ibuku ditukar dengan nyawamu? Kamu benar-benar mau melepaskanku? Aku, Ouyang Yuan, selalu menepati janji. Lagi pula kamu nggak bisa lari. Kenapa nggak percaya sama aku? Betul. Ini bekas ibu saat menyelamatkanku saat aku manjat pohon umur 3 tahun. Ibu, anak perempuanmu, Yuan. Bu, keluarga kita jangan pernah pisah lagi. Bu, ayah juga nunggu kamu pulang. Ayo kita cepat pulang. Wanginya ini apa ya? Aroma ini? Yuan, aku nggak mau ketemu ayahmu. Dia biarkan istri besar merencanakan celaka buatku. Ibu, ayah cinta ibu. Dulu ada salah paham. Aku nggak mau bicara dia. Baik, kita pelan-pelan aja. Ibu, selama ini ibu gimana? Gimana? Semua lancar kan? Info dari kamu benar banget. Si Ouyang Yuan terus manggil aku ibu. Dia nomor 1 luar negeri, nggak pernah gagal. Lanjut, gimana? Kalau soal bela diri, aku kalah sama dia. Apalagi ada pasukan keluarga Ouyang. Ibu dan anak ketemu, pulang kampung, hormat nenek moyang, masuk akal. Perjalanan jauh, itu kesempatan buat Tuan Gui menyerang dia. Ibu, kenapa? Ngumpul susah payah. Kenapa nangis? Ibu jadi ingat mertuamu. Dulu ibu pergi tanpa pamit. Maksa nikah sama ayahmu. Bahkan gak sempat lihat dia terakhir kali. Hati ibu gak tenang. Ibu, jangan sedih. Aku temenin ibu pulang. Hormat kakek nenek. Benaran. Tentu saja benar. Besok kita berangkat. Ibu, istirahatlah sekarang. Anak baik, kakekmu pasti akan sangat senang. Penyergapan. Ibu, tetap di dalam mobil. Jangan keluar. Kelihatannya bos gue sudah atur semuanya. Ibu, menghilang. Gawat. Jangan ikat terlalu kencang. Benar-benar si gadis itu bakal datang? Ibu dan anak terpisah lama? Ikatan gak sedalam itu kan? Kamu gak ngerti Ouyang Yuan. Dia susah payah ketemu ibunya lagi. Walau itu bahaya banget, dia tetap bakal datang. Asal dia berani datang, gak bakal bisa pulang. Ketua lama, kami sudah mengikuti bos Gui sampai sini. Cuma ketemu beberapa penculik. Jangan bikin masalah yang tidak perlu. Teruslah cari jejak bos Gui dengan teliti. Baik, saya akan segera melakukannya. Lepaskan ibuku sekarang, baru saya akan ampuni kalian semua dari bahaya ini. Biarin mereka hidup. Kamu siapa? Paling jago sedunia? Kalau Ketua Fugitang datang, kami minta ampun. Tapi dia? Siapa dia? Gundik tua, ternyata kamu. Aku. Kamu bunuh anakku. Mana mungkin aku biarin kalian bersatu. Aku mau ampuni kamu, tapi kamu cari mati. Siapa yang cari mati belum tentu. Serang! Ilmu ini aneh banget. Itu payung Qianji, Ketua Fugitang. Kamu berani nipu kami. Pergi! Bergerak lagi! Aku bunuh ibumu! Yuan, jangan pedulin ibu! Cepat pergi! Jangan sakiti dia! Yang kalian mau nyawaku, lepaskan dia! Aku serahkan diri! Ayang Yuan! Kamu juga kena batunya sekarang! Yuan, cepat pergi! Berani melawan? Aku bunuh ibumu! Kalau kamu melawan, aku akan bunuh ibumu! Ibu, kamu gak apa-apa kan? Yuan, ibu takut banget. Jangan takut. Aku di sini. Gak ada yang bisa lukai kamu. Ibumu, gak mungkin. Ibumu udah mati dari dulu. Aku pembunuh nomor 1 luar negeri, Ying Qiandai. Ketua Fugitang. Ternyata cuma segini.
Yuan Yang, lihat dirimu sekarang. Begitu menyedihkan. Minggat! Aku masih ingat masa lalu. Meskipun dulu kamu kejam padaku. Yang Piha, lutut minta maaf. Aku bantu Tuan Gito biar kamu hidup. Tapi otot tangan dan kaki harus dipotong. Siapa suruh kemampuanmu begitu hebat? Shao Mingshuan, kamu sebagai tentara malah memihak orang asing. Tutup mulut! Aku sudah bukan tentara lagi. Semua gara-gara kamu. Sejak dulu bilang, laki-laki harus bisa tahan dan sabar. Aku cuma mengikuti takdir. Aku kuasai negeri. Kamu jadi berjasa utama. Kemewahan tak habis dinikmati. Terima kasih, Tuan Gito. Tuan Gito, biarkan aku sendiri yang mengirimnya ke akhirat, membalaskan dendam anakku. Boleh. Yuan, siapa yang melukaimu? Kamu siapa? Jangan ganggu urusanku. Kamu tak perlu tahu siapa aku. Kalian semua harus mati. Payung 1000 mesin. Ini guru mantan pemimpin Fujitang, Ouyang Yuan. Jadi dia pasti hebat banget. Tak perlu takut. Kita punya sandera. Guru Ouyang Yuan kan? Kalau kamu berani macam-macam, aku bakal bunuh ibu kandung murid kesayanganmu. Kalau mau membunuh, silakan. Kamu rela membiarkan ibu kandung Ouyang Yuan mati? Nggak takut dia bakal membenci kamu seumur hidup? Kenapa dia harus membenci aku? Aku ini ibu kandungnya, Lu Jingqiu. Tidak mungkin. Kalau hati dipenuhi ketakutan, semua orang kelihatan seperti hantu. Madam besar, tidur nyenyak selama 12 tahun ini. Apa kamu benar-benar tenang? Jangan mendekat. Ouyang Yuan terkena racunku Sakura Corrosion. Jangan gegabah. Jadi kamu yang menyamar jadi aku dan meracuni anakku? Ketua Kyutang, kamu dulunya orang hebat yang bersih dari dunia. Kenapa harus melawan pasukan kami? Berteman denganku, anakmu aman. Fujitang, damai tutup gunung Latih, kacau, turun bantu. Kalian datang ke negara kami, bakar, bunuh, rampok, melawan kalian tugas kami. Tuan Gito, gak usah banyak bicara. Nyawa Ouyang Yuan ada di tangan kita. Ketua Kyutang, kesempatan terakhir. Nasib Ouyang Yuan, musuh atau teman, tergantung pilihanmu. Sejak dulu, manusia hormat yang usir binatang liar. Gak pernah dengar ada yang minum bersama serigala pemakan manusia. Manfaatkan keraguannya, serang duluan. Sayangnya, gak semua orang secerdas kamu melihat situasi. Lakukan! Kalau nggak mau aku pakai racun Ouyang Yuan, lebih baik menyerah. Jangan senang dulu, badut kecil. Bagaimana mungkin? Kamu nggak terluka? Hiam Piha, dari awal aku sudah tahu kamu palsu. Ibu. Juan. Ibu, kita sekeluarga jangan pernah berpisah lagi. Dulu ibu paling gak suka aroma bedak. Badannya selalu bersih segar. Tapi dia... Ibu, ayah juga nunggu ibu pulang. Yuk kita cepat pulang. Dari tadi aku sudah aktifkan tenaga dalam buat jaga-jaga darimu. Pantas saja kamu anakku. Ibu, aku nggak nyangka ternyata ibu kandungku selama ini ada di sisiku. Yuan, ibu nggak nyangka. Anak yang diselamatkan dulu ternyata anak ibu sendiri. Kalau orang berbuat baik, pasti ada balasannya. Tuan Guizhou, gimana? Dia akan membunuh kita semua. Kenapa panik? Kartu asku belum keluar kok. Punya kartu as apapun, ayah. Jangan ragu-ragu. Langsung saja keluarkan semua yang kamu miliki. Karena aku sudah siap untuk menghadapinya dengan sepenuh hati. Jenderal, Yuan sudah 2 hari nggak ada kabar. Sebenarnya, Pak... Untung Tuhan adil! Kamu masih hidup! Kamu... Pantas. Jenderal hebat juga tak tahan perempuan. Haha. Ouyang Yuan, kamu hebat membongkarku. Tapi ayahmu kena jebakan. Jenderal negara kamu! Siapapun yang berani bergerak, mundur! Jangan pedulikan aku! Lakukan! Negara kamu punya pepatah tentara tak bosan tipu. Biar Pak bertahan. Jangan gegabah. Dia bukan Pak saya. Jadi apakah dia hidup atau mati? Itu benar-benar tidak ada urusan sama sekali dengan saya. Dia bukan suamiku. Hidup mati tak urusku. Cepat cari cara buat mereka pergi. Membiarkan mereka pergi sama seperti melepaskan harimau ke gunung.
Hahaha. Lu Jingqiu, encelakanmu. Yang Jengbang tak tahu. Aku sengaja buat kamu salah paham. Tak nyangka kamu percaya. Salah paham dia selama 12 tahun. Hutangku padamu. Aku bayar di kehidupan berikutnya. Cepat bertindak. Jangan biarkan masamu ini lolos. Shao Mingshuan bunuh Ouyang Jengbang. Biar jadi bukti kesetiaanmu. Mingshuan, kalau kamu membunuh jenderal negara, kamu tidak akan bisa membersihkan nama. Generasi berikutnya akan malu punya kamu sebagai leluhur. Jenderal, tolong jangan salahkan aku. Kalau kamu tidak mati, aku yang akan mati nanti. Wei. Maafkan aku karena aku harus melakukan ini. Kenapa kamu? Aku benci Ouyang Yuan yang buatku kehilangan segalanya. Tapi aku putri tentara. Aku bisa terima kamu miskin, jahat, memanfaatkan aku, tapi nggak bisa terima suamiku pengkhianat negara. Shao Mingshuan, kamu nggak pantas buat aku. Juga nggak pantas buat dia. Mau kabur? Kalau aku nggak bisa kabur, ya kita hancur bersama. Bakar semuanya. Bakar semua orang. Kamu gila. Aku nggak mau mati. Haha, kalau bukan aku masuk neraka, siapa lagi? Tuan Gito, semuanya sudah selesai. Haha. Negara asing pasti menang. Fujiwara Masamyun, negara ini pasti akan menang dengan gagah berani. Ternyata dia adalah kepala sekolah yang kita temui di pintu gerbang tadi. Wang Jiguo selamatkan Anda. Wang Jiguo, meski bersalah, jiwa prajuritmu masih ada. Ayah, anak baik, kamu sudah benar. Kamu nggak bikin Wang malu. Sekarang giliranmu. Komandan, demi 12 tahun pernikahan kita, mohon ampuni aku. Bunuh istri anakku. Berkhianat negara. Bagaimana memaafkanmu? Mereka kan gak mati. Ayang Jimbang, kamu kira aku mau jadi istri? Kamu maksa aku menikah. Menghancurkan cinta aku. Ayahmu menitipkan aku padamu sebelum wafat. Ayahku gunakan aku demi kekuasaan. Aku benci dia dan kamu. Yang menyelamatkan aku dulu. Itu kamu. Utangmu sudah kubayar. Tidak berguna. Pasukanku pasti menang. Tuan, sisa pasukan Fujimoto Masamune di luar sudah dibasmi. Maaf, pasukanmu sudah habis. Yuan, masa depan negara ada di tangan kalian. Anak muda. Ya.